Halo semuanya, selamat datang kembali di Evuring Channel. Hari ini kita akan lanjutkan petualangan epik mengikuti perjalanan salah satu dewa paling ikonik dalam mitologi Tiongkok, yaitu Neisha. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana seorang anak dengan kekuatan luar biasa memulai takdirnya? Kisah kita kali ini akan membawa kita ke perjalanan Neisha menuju tempat suci para dewa, Gunung Kunlun yang megah. Gunung ini bukan sekadar tumpukan batu dan salju, tapi merupakan pusat kekuatan spiritual dan tempat tinggal para abadi. Disinilah Neisha telah menghadapi beberapa ujian, bertemu guru, dan menempa dirinya menjadi pahlawan yang kita kenal. Apa saja rintangan lainnya yang harus ia lalui? Siapa saja yang akan ia temui di sana? Yuk kita ungkap semuanya bersama. Jangan lupa untuk like video ini, komen dan subscribe Evuring Channel agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya ya. Mari kita simak ceritanya bersama-sama. Kalian semua pasti tahu kan dewa bandel yang satu ini? Ya, siapa lagi kalau bukan Neisha, si dewa teratai yang kekuatannya luar biasa. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, apa yang terjadi setelah Neisha mengalahkan Raja Naga Aobing dan menyelamatkan rakyat Centangguan? Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas petualangan epik Neisha selanjutnya. Sebuah perjalanan menuju Gunung Kunlun yang legendaris. Jadi ceritanya begini. Setelah insiden besar itu, Neisha mendapat titah langsung dari Yuanzi Tian, sang penguasa langit tertinggi, untuk datang ke Gunung Kunlun. Kenapa? Karena di sana Neisha akan menerima pelatihan khusus untuk mengendalikan kekuatan dahsyatnya yang terkadang masih liar dan tak terkendali. Gurunya, Tai Zhenren, sudah pasti ikut mendampingi. Tapi perjalanan ke Kunlun enggak semudah membalikan telapak tangan kawan. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan rintangan pertama sudah menghadang. Mereka harus melewati hutan kabut 1000 ilusi. Hutan ini bukan sembarang hutan. Setiap kabutnya bisa menciptakan ilusi yang paling menakutkan sesuai dengan kelemahan hati seseorang. Neisha yang dasarnya pemberani, awalnya meremehkan, tapi ilusi yang muncul adalah gambaran orang tuanya yang disiksa oleh para iblis. Emosinya langsung terpancing, hampir saja dia terjebak selamanya. Untungnya, Tai Zhenren dengan sigap menyadarkannya dengan lonceng emas penenang jiwa, lolos dari hutan. Mereka tiba di Sungai Pasir Hisap. Sungai ini dijaga oleh monster raksasa berkepala 9, Ju Tu Chong. Monster ini bisa menyemburkan api dan racun secara bersamaan dari 9 kepalanya. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Neisha dengan tombak api dan roda angin, apinya bertarung dengan gagah berani. Dia melesat ke sana kemari, menghindari semburan api dan racun, sambil mencari titik lemah si monster. Setelah pertarungan yang panjang, Neisha berhasil menemukan momen yang pas dan menusuk jantung utama monster itu dengan tombaknya, mengakhiri teror Ju Tu Chong selamanya. Tapi, tunggu dulu, petualangan belum berakhir. Saat mereka hampir sampai di kaki Gunung Kunlun, jalan mereka dihadang oleh 2 jenderal iblis bersaudara, Qianlian si mata 1000 mil dan Shan Finger si telinga angin. Mereka adalah mata-mata andalan Raja Iblis yang ingin menggagalkan misi Neisha. Qianlian bisa melihat setiap gerakan Neisha dari jarak jauh, sementara Shan Finger bisa mendengar setiap strategi yang diucapkan. Kombinasi yang merepotkan. Neisha sempat kewalahan karena setiap serangannya selalu bisa diantisipasi. Di saat genting inilah, tiba-tiba
muncul sosok yang tak asing lagi. Seekor kera sakti dengan tongkat emas di tangannya melesat dari langit. Ya, dia adalah Sun Gokong, si kera sakti. Ternyata, Gokong juga sedang dalam perjalanan menuju Kunlun untuk suatu urusan. Melihat Naiza dalam kesulitan, jiwa pahlawannya langsung terpanggil. Gokong dengan kecerdikannya mencabut beberapa helai bulunya dan meniupnya menjadi ribuan kloningan dirinya. Pasukan kloningan ini langsung membuat Qian Lian dan Sun Finger kebingungan total. Mereka tidak bisa lagi membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Di tengah kekacauan itu, Neiza dan Gokong bertatapan, seolah mengerti satu sama lain tanpa perlu bicara. Mereka pun melancarkan serangan gabungan. Neiza menyerang dari depan dengan kekuatan apinya yang membara. Sementara Gokong menyerang dari belakang dengan tongkat Ru'i Jinglubang miliknya. Dua jenderal iblis itu pun tak berkutik dan akhirnya berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan usai, Naiza dan Gokong tertawa bersama. Mereka merasa ada ikatan yang kuat di antara mereka. Sama-sama kuat, sama-sama pemberani. Dan ya, sama-sama sedikit pandai. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat karib sekaligus rival yang saling menghormati. Perjalanan Neiza ke Gunung Kunlun pun menjadi awal dari persahabatan legendaris antara dua pahlawan terhebat di Kahyangan. Gimana, seru kan petualangannya? Kisah ini mengajarkan kita bahwa sekuat apapun rintangan, jika dihadapi dengan keberanian dan bantuan dari teman, semuanya pasti bisa diatasi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Evyrin Channel. Sampai jumpa di cerita epic selanjutnya.